paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak ciri khas kelelawar atau kalong itu apa? Enggak. Ya, kelelawar itu adalah binatang nokturnal ya. Nokturnal itu makhluk malam, betul. Jadi aktivitasnya itu malam hari. Kalau siang dia tidur, kalau malam dia cari makan. Sama kayak ikan lele. Ikan lele itu nokturnal. Dia itu kalau siang tidur, kalau malam cari makan. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kelelawar sama ikan lele? Ya, aktivitas malamnya itu. Ya. Meskipun Allah menciptakan malam itu untuk kita beristirahat. Betul nggak? Ya, karena tubuh kita, mata kita punya hak buat beristirahat, buat memejamkan mata, buat tidur ya. Tapi khusus di bulan Ramadan, di malam-malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, ya, 10 malam terakhir di malam ganjil, kalau bisa kita jangan tidur ya. Ya, begadang semalaman suntuk ya. Ya, bolehlah tidur kalau ngantuk. Udah ngantuk tidur dikit-dikit aja, 15 menit aja ya. Sedikit-sedikit tidur nggak apa-apa. Baca Quran ngantuk, tidur. Nanti bangun wudhu lagi, sholat, ngantuk, tidur lagi. Jadi terus gitu aja. Ya, jangan dihabiskan malam-malam ganjil di akhir Ramadan itu untuk kebanyakan tidur. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir yang ganjil ini, Allah nanti akan memberikan bonus buat umat Nabi Muhammad. Ya, ada yang tahu bonusnya apa? Bonusnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau kita hitung jadi tahun ya, itu kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Jadi kalau misalkan malam itu kita sholat 2 rakaat ya, pas malam Lailatul Qadar, maka sholat kita itu sebanding dengan sholat selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangin, ada nggak yang mampu sholat selama 1000 bulan, selama 83 tahun? Enggak. Nggak ada, jangankan sholatnya gitu ya. Ya. Umurnya aja belum tentu nyampe, ya nggak? Ya. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa? Rata-rata 63 tahun. Ya. Ya. Ini orang tua santri ada yang udah lebih dari 63 tahun nggak? Pak Oki itu ya, udah lebih. Itu udah bonus sebenarnya. Ya. Tapi bonusnya itu apakah pasti dipakai ibadah? Belum tentu. Ya. Jadi kalau misalkan kita hitung umur manusia itu 60 tahun rata-ratanya, setiap hari tidur 8 jam. Sehari semalam 24 jam, 24 dibagi 8, 3. Berarti kita pakai umur kita itu sepertiganya buat tidur. Kalau kita umurnya 60 tahun, 60 tahun dibagi 3 berapa? 20. Berarti kita kalau setiap hari tidurnya 8 jam, selama umur kita 20 tahun, berarti 20 tahun kita pakai buat tidur. Banyak nggak? 20 tahun. Banyak. Gak kerasa kan? Setiap hari kita tidur 8 jam, ternyata di jumlah jamnya umur kita 60 tahun, umur tidur kita ternyata lama, 20 tahun. Nah, ini kesempatan bagi umat Nabi Muhammad yang pengen mengisi umurnya itu, ya, seumur hidupnya itu dipakai buat ibadah terus, ya. Itu kesempatannya nanti malam. Ya, setiap malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan ini. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi kita kalau kata Rasul itu, mari sing-singkan dengan baju, kita kencengin ikat pinggang kita, ngapain? Kita berburu, ya. Berburu apa? Pahala. Malam Lailatul Qadar. Bukan berburu kijang rusa, bukan ya. Berburu kelinci, bukan, itu mah kecil ya. Pirau juga banyak, berburu bebek, ayam banyak, ya.
Ini kita mau berburu Lailatul Qadar. Itu adalah malam kejayaan. Mulai kapan? Mulai dari maghrib sampai subuh. Kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib itu kita capek, lemas, haus, lapar, ya. Kalau malam dari maghrib sampai subuh kita berburu Lailatul Qadar. Ya, makanya nanti kita stok makanan yang banyak biar kuat. Ya, siap santri berburu Lailatul Qadar nanti malam. Siap. Baik, Amin. itu saja barangkali sambutan dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan kali ini dengan mendapatkan gelar muttaqin orang-orang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ceramah wabarakatuh. tentang puasa ular dan puasa ular. Puasa ular, agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, yang harus dilakukan adalah ia harus mengganti kulitnya secara berkala. Dan untuk mengganti kulit tersebut, ular tidak langsung meninggalkan kulit begitu saja, tetapi ia harus berpuasa dalam kurun waktu terlebih dahulu. Puasa selesai, maka barulah kulit luarnya terlepas dan muncul kulit yang baru. Namun meskipun ular saling berpuasa dan mengganti kulitnya, anehnya ia seperti ular semula dan tidak ada perubahan baik tabiat dan kebiasaannya. Puasa ular termasuk hewan yang rakus karena sepanjang waktunya dihabiskan untuk memakan daun-daunan. Tetapi begitu dia sudah bosan menjadi ular, ia akan melakukan perubahan dengan cara berpuasa untuk menjadi kupu-kupu. Dan puasa ia kerjakan benar-benar sangat berkualitas. Mulai dari mengasingkan diri, menjauhkan dari tempat makanan, membungkus badannya dengan kepompong sehingga ia benar-benar berpuasa, bukan sekedar hanya menahan lapar atau haus saja, tetapi mata, mulut, dan anggota tubuh lainnya juga berpuasa dan berusaha menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Dan setelah berminggu-minggu, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang indah bernama kupu-kupu. Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, ia juga mengalami perubahan pada tabiat dan kebiasaannya. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, maka saya untuk maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam. Kalau bukan karena beliau, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena beliau, Allah tidak akan menciptakan kita. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teman-teman dan hadirin sekalian, Caca mau nanya nih, puasa itu enak gak sih?
Ada sebagian orang yang bilang puasa itu enak loh. Enaknya di mana? Pertama, ada banyak sekali karena di bulan Ramadan ada banyak sekali makanan. Ada kolak pisang, ada es buah, ada sate, ada somai. Iya nih. Ayo makan jadi pada lapar kan? Ya. Sabar ya. Ya. Kedua, pas mau lebaran biasanya kita dibelikan baju baru sama orang tua kita. Iya kan, iya kan? Ya. Udah pada beli baju baru belum nih? Iya, sama Caca juga belum. Iya. Terus pas hari lebaran biasanya saudara-saudara kita pada kumpul. Keluarga besar kita pada merayakan lebaran bersama. Terus nih biasanya anak-anak kecil pada dikasih duit di persen. Nggak duitnya banyak. Enak. Tapi ya teman-teman, kalau menurut Caca puasa itu nggak enak tahu. Kenapa nggak enak? Coba bayangin, abis main perutnya lapar. Terus pas kita pulang ke rumah di meja makan ada makanan. Walaupun sepi, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi kenapa kita tidak berani memakannya? Karena nanti puasa kita jadi batal. Begitupun kalau haus, di kulkas ada es buah yang segar. Walaupun sepi, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi kenapa kita tidak berani meminumnya? Karena nanti puasa kita jadi batal lagi. Maka dari itu, puasa melatih kita untuk bersabar. Tidak boleh makan dan minum sampai waktu berbuka tiba. Kalau di Indonesia, puasa itu waktunya kurang lebih 14 jam. Dari mulai waktu subuh sampai ke waktu maghrib. Jadi gimana nih teman-teman? Puasa itu menahan lapar dan haus selama 14 jam. Enak gak? Enak. Tadi bilangnya enak, sekarang kok gak enak? Walaupun puasa itu gak enak, tapi kenapa kita tetap menjalankan ibadah puasa? Karena puasa itu adalah kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika kita tidak berpuasa, maka kita akan berdosa. Jika kita dapat pahala, maka akan masuk surga. Namun sebaliknya, jika kita berdosa, maka kita akan masuk neraka. Mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Pahala. Mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Untuk itu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang berlipat ganda. Kerjakan amalan sunnah karena Allah akan memberikan ganjaran sama seperti amalan wajib. Jika kita mengerjakan amalan wajib, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi rugi dong kalau di bulan Ramadan ini ibadah kita sama seperti di luar bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita dengan memperbanyak sholat sunnah, tarawih, tahajud, duha, dan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Rasulullah berkata, orang yang sabar berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan waktu berbuka puasa. Kedua, kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surganya melalui pintu khusus bagi orang-orang yang ahli berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Sekian ceramah dari Caca, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisalamil mubin limuqtadid da'in ya gharami salam bisalamil mubin limuqtadid
Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya.